menang di daun doang katanya bang untuk jenis bara F1, sementara untuk buah berkurang. Saya tanam katanya bang untuk bara F1 saya rugi katanya. Oke teman-teman, simak terus videonya sampai selesai. Review tanaman cabai bara F1 usia 5 bulan setelah tanam ya teman-teman. Nah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini bagi para petani cabai, khususnya petani cabai rawit hijau, untuk update terbaru tanaman cabai bara F1 usia 5 bulan ya teman-teman. Nih, ini bentuknya seperti ini di 5 bulan. Jadi di 5 bulan ini kondisi seperti ini ya teman-teman untuk cabai bara F1. Ternyata memang kondisi yang lain dengan cabai rawit hijau yang lain. Dikarenakan kenapa bang? Jadi untuk jenis tanaman cabai bara F1 itu dia lebih cenderung senang dengan kondisi tidak terlalu tersinari matahari ya teman-teman. Artinya bisa teman-teman simak sendiri, ini kan dia terhalang sawit ya teman-teman, terhalang sawit. Dia untuk daunnya cenderung lebih bagus, lebih hijau royo-royo dan bagus. Sementara kita ke yang langsung terkena sinar matahari. Nah, ini terkena sinar matahari itu cenderung untuk daunnya lebih agak kuning dan tidak terlalu bagus. Nah, kita ke di bawah pohon durian. Kalau di bawah pohon durian itu cenderung lebih hijau bagus ya teman-teman. Jadi satu kali lagi saya tekankan, setiap cabai rawit hijau itu memiliki adaptasi yang berbeda-beda terhadap lingkungannya ya teman-teman. Sehingga untuk jenis cabai bara F1 seperti ini memang sudah saya tekankan, kalau kita tidak tahu caranya berarti memang lebih baik jangan menanam ya teman-teman. Jadi untuk cabai bara F1 ini dia menang di daun, sementara untuk kondisi buah cenderung lebih lebat pelita 8 F1 ya teman-teman. Dan kemudian untuk kondisi terhadap ketahanan cuaca, baik itu cuaca ekstrim ataupun cuaca panas, jadi kurang tahan ya teman-teman. Memang lebih tahan pelita 8 F1 atau lebih bagus bara lokal dibandingkan dengan bara F1 yang saya tanam seperti ini. Jadi untuk modal 10 juta rupiah yang saya keluarkan ini, separuh modal pun kita memang belum balik ya teman-teman. Dikarenakan kondisi tanaman bara F1 ini kurang cocok di daerah saya ya teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang ingin mencoba menanam, silahkan ya teman-teman, agar teman-teman tahu. Tapi saya menanam ini kan memang requestan dari para petani yang katanya bang, coba tanam cabai bara F1, nanti hasilnya sepil dari setiap hari perkembangannya seperti apa. Dan ini kondisinya di usia 5 bulan seperti ini ya teman-teman. Jadi memang untuk tinggi pohonnya seperti ini di usia 5 bulan berbeda dengan pelita 8 F1. Biasanya kalau saya tanam pelita 8 F1 kan tingginya ada sampai yang 180, ada yang sampai 2 meter, bahkan kalau memang proses perawatannya baik dan benar ya teman-teman. Tapi untuk jenis bara F1 ya seperti ini. Sekali lagi saya tekankan, baik buruknya tanaman yang saya miliki, saya akan selalu update, dikarenakan memang saya terus berbagi pengalaman agar teman-teman bisa membedakan dan bisa kemudian menjadikan referensi atau bahan pengalaman. Oh, saya tidak suka menanam jenis ini, oh saya suka menanam jenis ini. Oleh karenanya maka setiap bibit yang saya tanam, berbagai macam jenis tanaman cabai, selalu saya update dengan tujuannya adalah teman-teman bisa membandingkan nanti ke depan teman-teman akan menanam jenis apa yang sesuai atau cocok sesuai selera yang teman-teman tanam. Nanti ke depan ini kita produksinya sampai berapa bulan saya akan update ya teman-teman. Karena kalau untuk posisi daunnya seperti ini saya memang masih hijau, tetapi untuk ke depan saya tidak tahu ini produksinya sampai berapa bulan. Dan disitulah nanti kita akan mengetahui perbandingan lebih lama mana produksinya dibandingkan dengan pelita 8 F1 dengan bara F1 ya teman-teman. Jadi kesimpulannya apa ya teman-teman? Jadi kesimpulannya untuk video kesempatan hari ini, untuk bara F1 itu lebih cocok ditanam di area-area yang memang cenderung tidak full sinar matahari.
Bisa teman-teman di bawah pohon durian atau di bawah sawit, kemudian di bawah perkebunan pisang atau di bawah perkebunan kopi ya teman-teman. Jadi untuk menanam cabai cabai bara F1 itu lebih baik yang tidak terkena full cahaya matahari. Lain halnya dengan cabai rawit yang lain. Untuk jenis tanaman cabai rawit yang lain itu harus full sinar matahari ya teman-teman. Dan kemudian untuk pelita 8F1 juga itu tidak terlalu full sinar matahari, bagus. Tetapi untuk proses ketahanan produksinya itu cenderung lebih sedikit, lebih singkat ya teman-teman. Dan kemudian kesimpulan yang keduanya adalah kalau kita tidak menanam maka kita tidak akan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari cabai bara F1 ya teman-teman. Dan kalau sudah kita menanam seperti ini, ke depan berarti kita tahu oh untuk jenis tanaman cabai bara F1 seperti ini. Cocoknya kita tanam seperti apa, dan kemudian adaptasi dan lingkungannya yang harus kita tanam bagaimana ya teman-teman. Karena memang sedikit saya tekankan untuk meminimalisir kegagalan itu dalam proses budidaya tanaman cabai harus ekstra ya teman-teman, harus diminimalisir sedini mungkin agar nantinya ke depan tanaman yang kita miliki itu berhasil ya teman-teman. Oke, terima kasih. Kemudian kita review lagi untuk harga ya teman-teman. Untuk harganya sekarang di daerah saya hanya Rp35.000 per kilogram. Mungkin di setiap daerah itu berbeda-beda, bahkan ada yang di kolom komentar katanya untuk di daerah saya jenis tanaman cabai rawit hijau seperti itu bahkan tidak laku sama sekali ya teman-teman. Dan memang sekali lagi saya tekankan, setiap daerah itu memiliki kecenderungan konsumsi cabai itu berbeda-beda. Sehingga untuk di daerah saya memang untuk jenis tanaman cabai rawit hijau seperti ini memang dibutuhkan untuk tanaman atau untuk konsumen dari gorengan, terutama untuk tahu ya teman-teman, tahu goreng. Karena memang kepedasannya luar biasa, meskipun kecil seperti ini rasa pedasnya luar biasa ya teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih untuk proses review tanaman cabai bara F1 usia 5 bulan setelah tanam. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.